Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi banyak nikmat rahmat hidayahnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah perlindungannya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang baik, umat yang taat kepada syariat-syariatnya, sehingga kita bisa menjalani sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita semua, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat sampai akhir zaman, sehingga kita bisa memedomani, bisa memegang, sehingga dengan pedoman Al-Quran kita bisa hidup bahagia di dunia dan akhiratnya nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui Nabi Muhammad SAW Al-Quran supaya dibaca sesuai dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, yakni utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, bacalah apa yang menjadi wahyu Allah Subhanahu wa taala ilaikal kitab, ya berupa kitab Al-Quran, wa aqimis sholah, dan kita supaya menjalankan sholah, dan sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Dari pedoman Al-Quran itu tadi kita disuruh untuk membaca baik lafdon dan mengamalkannya setiap hari, karena Al-Quran merupakan guide untuk manusia, tidak hanya umat Islam saja, akan tapi menjadi petunjuk, menjadi guide bagi manusia seluruhnya di dunia ini. Supaya apa? Manusia adalah biar jalannya terang benderang, tertib dalam memegang kehidupan, menjalankan kehidupan di dunia ini, baik segi sosial, keluarga, ekonomi, agama. Sehingga dengan berpedoman pada Al-Quran ini, kita manusia, khususnya umat Islam, orang iman, menjadi bahan kita untuk menjadi kehidupan yang baik. Sebagai pedoman, maka Al-Quran sering dibaca. Dengan membacanya itu kita akan tahu isi-isi dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan induk semua ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa saja induknya dari Al-Quran. Dalam istilah sekarang ini dikatakan Al-Quran is mother of science, sebagai induk pengetahuan. Karena apa? Kalau kita lihat cabang ilmu pengetahuan sekarang ini, kalau dibaca dalam Al-Quran, maka di sana akan terjadi, contohnya masalah biologi, masalah kosmologi, masalah geografi, semua ini ada terdapat dalam Al-Quran. Seperti surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak tahu bagaimana unta diciptakan? Karena unta itu makhluk hidup, maka muncullah ahli-ahli di bidang makhluk hidup, muncullah namanya ilmu biologi, ilmu botani, ilmu-ilmu yang terkait dengan kehidupan manusia, kehidupan hewan. Maka dengan munculnya ilmu-ilmu tadi, maka ini bersumber dari Al-Quran. Begitu juga dalam kaitannya dengan dituliskan ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat, dan bagaimana langit diangkat. Ini merupakan adalah sumber ilmu pengetahuan yang terkaitan dengan astronomi. Maka dengan demikian, ini
Kalau kita ungkap semua ilmu dalam Al-Quran ini banyak sekali. Maka dengan demikian kita sebagai umat Islam, ya umat Islam yang mana kita baca terus Al-Quran, maka akan menemukan berbagai macam petunjuk-petunjuk dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan di dunia atau besok di akhirat. Karena Al-Quran memuat atau memberi informasi kepada kita masa yang lampau berupa sejarah, mulai diciptakan alam, mulai diciptakan Nabi Adam, mulai kehidupan muncul di bumi, ini diceritakan dalam Al-Quran. Begitu juga dalam masa sekarang ini, bagaimana kehidupan sosial sekarang ini, bagaimana kita ini dalam melaksanakan kegiatan dalam hidup sehari-hari, bagaimana berkeluarga, ya, bagaimana kita berkumpul dengan keluarga, dengan orang tua, dengan pendidikan, dan lain sebagainya. Ini semua dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran yaitu walil walidaini ihsana. Bagaimana kita bersikap pada orang tua, yaitu ihsana. Begitu juga bagaimana kita berbuat kepada baik agar tidak tidak menyakitkan hati dari orang tua. Maka Al-Quran menyebutkan dengan wala taqul lahuma uff. Jadi kita tidak boleh pada orang tua membentak atau berkata kasar kepada beliau. Begitu juga bagaimana kita ini melaksanakan kegiatan keluarga yang baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bagaimana kita memperlakukan keluarga kita dengan baik, bagaimana kita itu berlaku kepada istri kita, kepada anak kita, kepada pembantu kita, kepada anggota keluarga kita. Maka perintah dalam Al-Quran ini wa ashiruhunna bil ma'ruf, agar kita ini berlaku baik, bermusyarakah, seserawungan dalam bahasa Jawanya, atau melaksanakan keluarga dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, dengan berpegang dengan Al-Quran secara kehidupan kita ini, insya Allah akan menjadi baik-baik semua. Demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita berpegang teguh menjadi keluarga yang baik, menjadi manusia yang baik. Terciptalah maka masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan menciptakan komunitas yang baik. Komunitas yang baik akan menjadi keluarga, bangsa, negara yang baik. Dengan yang baik apa yang dikatakan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini akan terjadi kalau orang-orang berpegang teguh pada Al-Quran, apalagi umat Islam, terutama di Indonesia ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.